Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin dengan pembahasan zikir, 50 doa dan pendalaman masalah ibadah dari kitab atau buku Safinatun Najah. Baik, dibuka dulu ibu-ibu zikir pagi petang. Kemarin saya sudah tambahkan zikir ba'da sholat, nanti saya tambahkan zikir sebelum tidur. Kita buka dulu zikir paginya. Saya acak lagi, lihat nomor 6, 7, 8. Nomor 6. Saya tuntun. Allahumma inni asbahtu. Allahumma inni asbahtu. Ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka
wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 7, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uktala min tahti. Nomor 8, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Saya lompat sekarang, buka zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Jadi di antara adab sebelum tidur itu adalah berzikir. Dan disunahkan sebelum tidur berwudu. Berwudu ini berlaku sebelum tidur, disunahkan, tidak sampai wajib. Nah, di antara yang ibu baca, kita praktekkan nomor 1 di sini. Saya bacakan dulu, lihat kalimatnya. Mengumpulkan 2 telapak tangan, lalu tiup, dan bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian 2 telapak tangan tersebut mengusap tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Semisal itu diulang sampai 3 kali. Jadi pertama, kumpulkan tangan dulu. Coba tangannya dikumpulkan. Lalu tiup. Tiup. Ini baru 1 kali ini. Ya, tangannya ditiup. Nah, terus kita coba sarengan baca Al-Ikhlas dulu, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Ayo, saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus tadi diusap pada tubuh yang dapat dijangkau, mulai dari kepala yang bisa dijangkau saja. Belakang nggak perlu sampai detail-detail, nggak perlu. Badan yang bisa dijangkau. Terus jenengan nanti ulang sampai 3 kali. Ulang kayak tadi lagi, Bu. Ulang lagi. Tangannya ditiup. Terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus usap lagi. Yang kedua ya. Terus ulangi lagi yang kali ketiga. Tiup, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus usap lagi. Nah, disebutkan ini dalam hadis Aisyah. Di dalam hadis Aisyah itu disebutkan tata cara ini, dan Aisyah katakan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meruqyah, caranya seperti itu juga. Berarti bisa meruqyah diri sendiri dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya persis kayak tadi. Itu namanya ruqyah mandiri. Ruqyah nggak mesti dengan orang lain, nggak, bisa sendiri juga. Bahkan kalau lakukan sendiri, tawakalnya penuh kepada Allah, maka mudah-mudahan masuk dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Apa sebabnya? Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pada para sahabat. Ketika itu beliau katakan bahwasanya beliau ketika itu melihat keadaan umat, dan beliau tahu itu umatnya banyak. Ini peristiwanya ditampakkan seperti ini ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan orang yang pertama, sawadun azim, disebutkan ini golongan yang jumlahnya banyak, disebut sawad, hitam, azim, besar, karena saking banyaknya orang-orang ketika itu. Kemudian beliau awalnya kira itu adalah umatnya, ternyata ada yang beritahu enggak, itu umatnya Nabi Musa. Berarti Bani Israel. Berarti umatnya Nabi Musa alaihissalam jumlahnya juga banyak. Lantas ketika itu ditunjukkan lagi ada sekelompok orang yang besar. Nah, lalu dikatakan ini adalah umatmu, ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Jadi langsung masuk. Di akhirat nanti keadaan orang ada 3 nanti. Kaitannya dengan hisab. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa siksa. Ada yang kedua, nanti masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, diperhitungkan amal-amalnya. Namun yang kedua ini hisabnya bisa jadi hisab yang mudah. Yang ketiga, ada yang dihisab namun hisabnya diperhitungkannya dengan hisab yang berat. 3 ya. Yang pertama tanpa hisab, yang kedua hisabnya mudah, yang ketiga hisabnya berat. Makanya di antara doa yang diajarkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, terus lanjut cerita tadi. Para sahabat kemudian ditinggal oleh Rasul, maka mereka ketika itu diskusi.
Ini siapa ini nanti yang masuk di antara 70.000 tadi? Mereka katakan ini bisa jadi adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua 70.000 ini adalah sahabat Nabi. Kalau itu sahabat Nabi, berarti jumlah sahabat itu sekitar 150.000 sahabat Nabi. Kalau tadi jumlahnya berapa? 70.000. Berarti sudah diborong oleh para sahabat. Jamaah Sofia nggak dapat. Habis 70.000 tadi kan? Sahabat jumlahnya berapa tadi? Sekitar 150.000. Tadi cuma disebut 70.000. Separuh sahabat sudah cukup itu. Jamaah Sofia nggak ada lagi itu, nggak ada satupun. Sudah diborong sama sahabat Nabi. Zamannya sudah lewat. Nah, ini cuma diskusi mereka. Itu bisa jadi kita ini sahabat-sahabat Nabi ini. Satu lagi bilang, bisa jadi itu adalah orang yang masuk Islam sejak kecil. Dia itu sejak lahir itu masuk Islam, dalam keadaan Islam, terus tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Kalau keadaan kayak gini berat, karena syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, ini cuma diskusi mereka, dan ada yang kemukakan pendapat-pendapat yang lainnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar setelah diskusi mereka tadi. Kemudian Rasulullah SAW beritahu kepada mereka 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah yang punya 4 sifat. Yang pertama, la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Terus yang kedua, tidak beranggapan sial. Yang ketiga, tidak meminta diobati dengan cara KAY. KAY itu pengobatan dengan besi panas. Pengobatan dengan besi panas. Nanti saya terangkan. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka adalah mereka itu tawakal penuh kepada Allah. Ulang, satu apa? Tidak meminta diruqyah. 2, tidak beranggapan sial. 3, tidak meminta diobati dengan cara KAY. 4, tawakal penuh kepada Allah. Nah, sekarang lihat 4 ini. Dari 1 dulu tadi apa? Tidak meminta diruqyah. Soalnya kalau minta diruqyah biasanya, kalau ini ada orang pintar, hatinya bergantung pada orang pintar tadi. Kalau ini kiai, wah pokoknya saya percaya sama kiai ini saja, yang lainnya saya nggak percaya. Tawakalnya pada Allah jadi berkurang. Yang lainnya saya sudah coba-coba nggak ampuh kayak dia itu luar biasa sekali. Terus yang kedua tadi apa? Tidak tatoyur, beranggapan sial. Tatoyur itu ada juga dalam bahasa lainnya, itu namanya turuk. Turuk itu kalau orang Arab mau lakukan hajatan, mereka gerakan burung. Kalau burung itu dihentakkan nanti geraknya ke kanan, berarti selamat. Hajatan tadi silakan dilakukan. Namun kalau burung tadi dihentakkan kemudian geraknya ke kiri, berarti nanti datang sial. Namanya tatoyur. Bahasa kita itu takhayul, khurafat, mitos. Tidak boleh jemur baju malam-malam, nanti ditempelin jin. Yang jomblo tidak boleh duduk-duduk depan pintu rumah, nanti jodohnya sulit datang. Nah itu mitos-mitos itu. Tidak boleh lakukan hajatan pada bulan ini, bulan itu. Nah itu mitos, tahayul khurafat. Namanya bahasa Arabnya itu tatoyur, beranggapan sial. Berapa sifat? Tadi sudah 2 ya? 3? 2. Nah, maka
Kenapa ini masuk di sini? Karena orang yang beranggapan sihir seperti ini, dia lakukan hajatan apapun, tawakalnya pada Allah kurang di situ. Nanti saya kena sial, nanti saya kena celaka nih. Ini kata orang-orang ini pamali nih. Ada istilah macam-macam kan? Ya. Mitos, takhayul, khurafat, pamali, dan seterusnya. Terus yang ketiga apa? Tidak meminta diobati dengan cara itu pengobatan dengan besi panas. Dulu kalau orang-orang itu terkena luka parah, maka cukup ada besi yang dipanaskan, ditempelkan pada luka, maka insya Allah sembuh. Maka kadang seseorang bergantung dengan cara ini. Hatinya itu kurang tawakal pada Allah. Nah, itu sebabnya. Tidak masuk 70.000 tadi. Nah, yang keempat apa tadi? Tawakal penuh kepada Allah. Tawakal penuh kepada Allah ini kunci dari 3 poin sebelumnya. Saya maksudkan gini, lihat. Tadi nomor 1 apa? Ruqyah itu asalnya boleh. Iya enggak? Boleh enggak diruqyah oleh orang lain? Boleh. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril. Aktivitas ruqyah juga dulu ada seorang pemuka di suatu kampung itu dilewati oleh sahabat. Pemuka atau tokoh ini terkena sengatan binatang. Lantas ketika itu sahabat-sahabat datang, bacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Bacakan padanya surat Al-Fatihah. Lantas dengan izin Allah sembuh. Namun sebelum ini dijalankan tadi ruqyah tadi itu jalan, mereka ketika itu minta tawaran dulu. Kita kalau berhasil menyembuhkan nanti dengan izin Allah, kita mau dikasih apa? Ternyata ketika itu dikasih 1 ekor kambing. Maka bonusnya lantaran baca Al-Fatihah untuk ruqyah dapat 1 ekor kambing. Lantas dilaporkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bawa cerita tadi kepada Rasul. Rasul balik nanya, kok kamu tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Kok kamu tahu Al-Fatihah itu ruqyah? Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan dengan pernyataan seperti ini, menunjukkan beliau setuju dengan Al-Fatihah itu jadikan ruqyah. Terus setelah itu Nabi SAW minta pada sahabat, saya juga dapat bagian dari kambing tadi. Kalian dapat hadiah seperti itu, saya mana dapat bagiannya? Menunjukkan boleh diruqyah oleh orang lain. Karena tadi ada pemuka di kampung tersebut diruqyah oleh para sahabat. Tadi kalimat kita adalah apa? Tidak meminta diruqyah. Asalnya meminta ruqyah juga masih boleh. Yang penting tawakalnya penuh kepada Allah. Poin catatannya ya, tawakalnya penuh kepada Allah. Maka ibu tadi misalnya mau dalam keadaan butuh untuk diruqyah terus minta, boleh. Yang penting yakin Allah itu yang menyembuhkan. Yang penting yakin Allah itu yang menyembuhkan, bukan pengaruhnya dari ruqyah itu sendiri, bukan dari orangnya, namun pengaruh kesembuhan tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 sifat tadi yang ibu mesti kuatkan dalam hal keimanan atau tauhid. Dan ibu-ibu ini di sini masih kurang dalam hal tauhid atau keimanan. Kayaknya kita harus nambah 1 pelajaran lagi. Akidahnya belum. Ibu ibadah banyak-banyak, akidahnya itu rusak, gak manfaat. Rajin sholat malam namun syirik jalan terus, sholat malam tidak diterima. Rajin puasa sunnah namun punya jimat, punya raja, sia-sianya ibadah kita. Maka harus kuatkan iman. Gimana ibu-ibu? Mau tambah 1 materi lagi nggak? Cukup dengan waktu yang ada saja, saya nggak butuh tambahan jam. Ibu-ibu repot banget, ibu-ibu banyak kesibukan. Saya juga sibuk. Kalau mau nanti di pertemuan berikutnya Rabu ketiga kita bahas ini nanti, Al-Firqatun Najiyah.
golongan yang selamat. Nanti saya kumpulkan, saya cari bukunya dulu biar sediakan. Mau atau enggak Bu Ibu? Hah? Tambah ini biar enggak sesat. Karena ini judulnya Al-Firqatun Najiyah, itu golongan yang selamat. Berarti di luar golongan ini berarti enggak selamat, sesat berarti. Ya, ini pelajaran akidah ini pelajaran akidah di sini. Manhaj dan akidah. Bagaimana kita itu beragama plus akidahnya diterangkan di sini. Penulisnya namanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dulunya ini pengagum sufi berat. Ini dulu pengikut tarekat sufi. Terus taubat dia. Karena melihat banyak penyimpangan, lantas dia buat buku ini Firqatun Najiyah. Kemudian dia buat buku lagi, ada namanya terjemahannya itu penyimpangan tarekat-tarekat sufi. Nah, salah satu buku yang super lengkap bahas akidah, ini pembahasan Firqatun Najiyah. Siap ya? Pokoknya nanti nerima aja. Ya, ini nanti masalah-masalah ya macam-macam kena di sini. Kalau kita bahas fikih, Bu, fikih itu gampang aja. Saya sebenarnya bisa ringkas fikih Ibu itu satu buku ini saya bisa bedah itu dalam sehari juga bisa. Namun kalau masalah iman itu butuh bertahap dan orang bisa nerima masalah-masalah fikih, hukum, ketetapan-ketetapan ketentuan syariat kalau imannya itu kuat. Kalau iman nggak kuat nggak bisa, Bu. Ibu sekarang ini lagi langsung ini dengar misalnya riba itu haram. Namun iman itu belum kuat, ibu akan tetap lanjutkan riba tadi. Saya takut Ustadz rezeki saya nanti hilang, sudahlah nggak apa-apa. Ya sudah, karena iman belum kuat. Kalau iman ketika dia sudah rasa yakin pada Allah itu kuat, yakinnya jamin rezeki itu adalah Allah, sudah didengar kayak gitu, sudahlah saya pasrah sajalah, saya manut. Kalau memang ini dilarang ya sudah saya tinggalkan. Nah, itu dari pembinaan iman dahulu. Makanya dulu kalau para ulama itu berdakwah, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, beliau berdakwah pertama kali dengan memperkuat iman. Maka ayat-ayat yang turun pertama kali itu tentang surga neraka, Bu. Bukan tentang riba, bukan tentang hukum, bukan tentang pembagian waris, bukan. Bukan tentang pakai jilbab dulu, bukan. Yang pertama kali ayat-ayat yang turun adalah seputar ayat-ayat akidah. Bicarakan surga neraka dulu. Nah, orang sudah takut nih masuk neraka, sudah pingin nih masuk surga nih. Sudah tahu nih pentingnya beriman. Nah, baru ayat-ayat tentang hukum itu turun. Baru khamar dilarang. Khamar dilarang itu bertahap, Bu. Khamar pertama dilarang cuma sementara waktu. Kalau nggak sholat nggak apa-apa mabuk. Kalau mau sholat awas sampai mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kata Allah, jangan kamu dekati sholat sedangkan kalian tuh dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat boleh mabuk. Itu tahapan, Bu. Nah, iman mulai kuat baru turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, maisir, judi, kemarin saya singgung kan? Ansab, berhala, azlam, mengundi dengan anak panah. Kemarin anak panah juga saya singgung ya. Nah, rijsun itu kotor, min amali syaitan, termasuk amalan-amalan syaitan, fastanibu, jauhilah la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Khamar itu saja bertahap, itu baru dilarang. Iman kuat dulu, karena para sahabat dulu di wadah-wadah, di tangki-tangki mereka itu khamar masih banyak. Maka ketika khamar dilarang secara total, baru ketika itu khamar dibuang di jalan-jalan. Karena sudah takut ini sudah haram, ini mutlak ini. Bukan hanya tidak sholat saja boleh mabuk di sini, dibolehkan mabuk, bukan. Haram pokoknya secara mutlak. Maka mereka akhirnya buang khamar di jalan-jalan. Mereka buang khamar itu di jalan. Nah, dari cerita ini yang kemarin kita bahas tentang khamar.
Bu, kemarin kesimpulan khamr itu apa? Suci apa najis? Nah, najis. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i dan pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama najis. Namun dari cerita ini sebagian ulama berpendapat karena khamr dibuang di jalan dan ketika itu Rasulullah SAW tidak perintahkan bekas-bekas khamr ini dihilangkan, maka sebagian ulama menganggap khamr itu tidak najis namun haram. Jadi khamr tidak najis namun haram. Namun hati-hatinya tadi yang kemarin seperti yang kita sebut, khamr itu najis. Ini kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Nah, balik lagi tadi. Maka kalau mau menerima hukum, paling mudah hukum ketetapan Allah, perintah-perintah, larangan-larangan itu bisa kita terima kalau diperkuat dengan iman terlebih dahulu. Berarti pertemuan berikut baru masuk pembahasan akidah insya Allah. Fikihnya tetap ada. Namun ini nanti jadi pegangan ibu. Saya nggak buat ringkasan lagi dalam buletin. Ibu bawa ini pokoknya. Ya, ini jadi buku pegangan. Ya, mudah-mudahan saya dapat jumlah banyak nanti dari penerbitnya langsung. Karena harus cari di penerbitnya lagi. Penerbitnya di Jogja sini. Baik, dibuka buletinnya. Kemarin kita sudah pelajari najis-najis. Totalnya najis itu ada berapa macam? Kemarin ini harusnya ujian ya ibu-ibu, ini nggak baca-baca di rumah wes. Banyak liburnya ya ibu-ibu. Berapa? 7 apa? Berapa totalnya? Bukan itu yang di kertas itu, Bu. Yang kemarin saya rinci itu. Buletin sebelumnya sampai nomor berapa? 7. Lalu nanti ada najis yang dimaafkan ada 9, ya kan? Total najis itu ada 7. Nanti lihat di edisi berapa itu ya. Dari 1920. Ada situ kencing dan kotoran manusia, juga kotoran hewan dan kencing hewan. Kedua, darah yang mengalir. 3, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tidak lewat jalan disembelih. 4, bagian yang terpisah dari tubuh hewan ketika hidup. 5, zat yang memabukkan. 6, anjing dan babi. 7, muntah dan air dari bisul juga termasuk najis. Ini disamakan dengan darah yang dibahas sebelumnya. Bisul tadi disamakan dengan darah. Kalau muntah itu para ulama samakan, kiaskan dengan kotoran manusia. Muntah sudah saya jelaskan belum? Tak jelaskan ulang muntah. Sudah tak rinci belum muntah? Belum kan? Belum, saya belum ingat. Situ saya nggak tulis. Muntah ada 2 macam, Bu. Ada yang najis, ada yang enggak. Muntah ada 2. 1 yang berubah bentuknya dari yang dimasukkan dalam mulut. Ingat ya, berubah bentuknya. Dia masukkan nasi, keluar nasi sudah berubah, campur dengan macam-macam. Yang kedua, yang tidak berubah bentuknya. Untuk yang pertama, yang berubah bentuknya jadi rusak ya, dari yang dimasukkan ini jadi rusak gitu ya, busuk. Hukumnya najis.
Yang kedua, tidak berubah, hukumnya suci. Anak ibu nyusui, terus ketika susu masuk keluar susu lagi, iya kan? Nah, ada kayak gitu kan? Nah, masuk ini berarti. Ya masalah kalau masuk macam-macam keluar, wah sudah berubah warna, berubah macam-macam bentuknya, jadi baunya tidak enak, nah, maka jadi najis. Ketentuan muntah seperti itu. Jadi lihat berubah enggak. Kalau tidak berubah maka tetap suci. Kalau berubah jadi rusak, jadi bau busuk yang enggak enak juga, maka hukumnya najis. Ini dikiaskan dengan kotoran yang najis tadi. Ini tidak dipertimbangkan anak-anak atau dewasa, semuanya berlaku. Maka ini berlaku untuk, hukum ini berlaku untuk dewasa maupun anak-anak. Cara mensucikannya, nah ini yang kita bahas hari ini. Saya bacakan ulang yang ada di buletin. Ini sudah ada juga di buku Safinatun Najah. Cara menghilangkan najis. Najis yang bisa suci, fasal yang bisa menjadi suci dari najis ada 3 saja. Khamar atau arak berubah jadi cuka. Kulit bangkai jika disamak atau dubigha. Yang ketiga, najis yang berubah menjadi hewan. Terus pembagian najis. Najis itu ada 3. Mughalladha wa mukhaffafa wa mutawassithah. Najis mughalladha najis berat, mukhaffafa itu ringan, mutawassithah itu sedang, pertengahan. Disebut berat, ringan, sedang atau pertengahan dilihat dari cara mensucikannya. Ingat ya Bu ya? Dari apa? Cara mensucikannya. Ada yang cara mensucikannya itu berat, ada itu yang ringan, ada yang sedang pertengahan. Terus mughallazu adalah najis anjing dan babi beserta anak-anaknya. Mukhaffafa adalah kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun. Berarti ada 2 syarat. Belum makan dan yang kedua belum mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah ada makan yang jadi makanan kebutuhannya, berarti sudah tidak lagi. Ya, walaupun nanti ada ASI lagi di situ, namun sudah ada makanan jadi pokoknya. Yang jelas ini 2 syarat. Ya, belum makan apapun, yang kedua apa? Di bawah 2 tahun. Terus najis mutawassithah adalah najis selain keduanya, yaitu selain najis anjing dan babi, selain najis dari kencing bayi. Nah, di situ ibu tambahkan kencing bayi as-sobi, laki-laki. Kalau perempuan berbeda, seperti sudah dijelaskan di buletin sebelumnya. Bayi laki-laki. Kencing bayi itu najis enggak Bu? Nah, saya ulang lagi di sini. Bu, kencing bayi itu najis enggak? Najis.
Mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan. Cuma cara mensucikan najis itu berbeda. Untuk bayi laki-laki dibedakan dengan bayi perempuan. Sama-sama najis enggak? Sama. Enggak ada yang bilang itu suci, Bu. Ya, enggak ada ulama yang bilang itu suci. Karena buktinya ada caranya untuk mensucikannya. Kenapa bayi laki-laki itu dipercikan saja, kalau bayi perempuan dicuci? Ya kan kemarin sudah kita bahas ya. Bayi laki-laki cukup apa? Air set gitu ya. Kalau untuk bayi perempuan, kalau kencing tadi gimana? Dicuci. Kenapa dibedakan kemarin? Kenapa? Anak laki-laki lebih repot diurus. Kencingnya bisa di mana-mana, enggak satu tempat. Kalau perempuan, ya cuma situ saja tempatnya. Lebih mudah. Maka syariat mendatangkan kemudahan untuk bayi laki-laki tadi. Terus untuk najis yang lainnya, itu namanya mutawasito. Sekarang lihat lagi cara menghilangkan najis. Fasal, mughalladha disucikan dengan 7 basuhan. Tathur bisam'i ghusalat, disucikan dengan 7 basuhan setelah dihilangkan najisnya. Nah, ini air liur anjing, babi tadi dihilangkan dulu. Disucikan setelah itu dengan 7 kali basuhan. Terlebih dahulu di mana salah satunya, ya setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu, di mana salah satunya disucikan dengan debu. Pakai debu dari 7 tadi. Berarti dengan air 6, dengan debu 1. Ya, dengan debu 1, sisanya air itu 6 untuk dicuci. Kenapa 7? Manut pada tuntunan. Kenapa enggak 10 saja? Pokoknya manut. Untuk 7 tadi sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya ikut dalil. Ada diskon enggak? Enggak usah minta-minta diskon. Sama seperti ibu disuruh sholat subuh, ya 2 ya 2. Kenapa 2? Manut. Oh, disuruh 2. Wah, kenapa enggak 4 saja? Saya kan semangat ini Ustadz, pagi-pagi bangun. Wah, 2 saja telat-telat. Apalagi mau suruh nambah. 2 saja biasanya telat gitu kan. Itu sudah ada ketentuan. Maka 7 tadi sudah ketentuan, sifatnya ta'abbudi. Saya 3 saja gimana Ustaz? Oh enggak, suruh 7, mana 7? 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Berarti tanahnya nanti 1, sisanya yang 6 itu dengan dicuci dengan air. Lalu mukhafafah disucikan dengan memercikan air di atasnya, disertai menghilangkan najisnya. Tadi contoh mukhafafah apa? Apa tadi Bu? Kencing bayi tadi. Namun di sini ada koreksi yang di buku terjemahan nih kayaknya. Sebentar. Nah itu di halaman 24 di buku terjemahan ini salah terjemah. Tata cara membersihkan najis tadi ada mughalladha, cara membersihkannya dengan dicuci 7 kali sampai najis tersebut hilang, dan salah satunya dengan tanah. Najis mukhaffafah, cara membersihkannya dengan menuangkan air ke atasnya sampai rata dan najisnya hilang. Yang benar memercikkan air, bukan menuangkan air. Memercikkan air ke atasnya dan najisnya dihilangkan. Jadi tadi kencing bayi ya, misalnya di karpet sini Bu, kencing bayinya ada, ini mau dipakai lagi nih, atau orang biar mau lewat lagi, ambil air saja, air cukup dipercikkan. Lantas setelah itu masih ada sebenarnya ainnya, yaitu bentuknya, maka dihilangkan najisnya tadi. Setelah itu tinggal dipakai. Terus mutawassito dibagi 2, yaitu ainiyah dan hukmiyah.
Najis aini adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa, sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya. Najis hukmi adalah najis yang tidak berwarna, beraroma, dan berasa, sehingga cukup mengalirkan air di atasnya. Nanti ada keterangannya di bawah. Sekarang kita bahas najis ain. Najis ain dan najis yang bisa dicucikan. Najis ain seperti anjing dan babi, bangkai, darah, kencing, dan semacamnya tidaklah bisa disucikan sama sekali. Darah, Bu, darah ya tetap darah. Mau diapa-apain tetap kalau bentuknya masih ada, tidak bisa jadi suci. Kencing ada di situ, tetap itu najis. Yang ada ibu cuma lakukan kencing tadi dihilangkan. Mau rubah nggak bisa. Dihilangkan gimana? Bisa jadi ambil air disiram kan? Nah, ngalir kan kencing tadi. Bisa jadi ada karpet mungkin kena kencing bayi, dijemur, menguap, hilang di situ. Jadi najisnya nggak bisa berubah jadi suci, Bu, asalnya. Ya. Yang bentuknya ini najis tetap kayak gitu, kecuali dua hal. Satu, khamr, berubah menjadi cuka dengan sendirinya, atau karena berubah sendiri. Namun jika berubah karena ada tambahan zat tertentu, maka tidak jadi suci secara mutlak. Jadi kalau khamr dibiarkan saja nih, pelan-pelan berubah jadi cuka, maka jadi suci. Cukanya berarti apa? Suci. Asalkan apa tadi? Berubah dengan sendirinya. Terus cuka sekarang bagaimana, Ustadz? Suci atau tidak? Ibu-ibu, boleh nggak konsumsi cuka? Kenapa boleh? Kan itu dari khamr. Sudah tak terangkan tuh dulu. Apa, Bu? Hah? Cuka itu dari khamr. Ibu-ibu, untuk berubahnya khamr jadi cuka itu butuh waktu yang panjang sekali. Ini proses ini tidak dipakai lagi untuk cuka yang ibu konsumsi. Yang ibu konsumsi itu cukanya itu berasal dari sesuatu yang manis, dari tebu, gula berarti. Terus diubah jadi alkohol, berubah lagi ujung-ujungnya jadi asam asetat, CH3COOH. Apa meneh? Berubah jadi situ, Bu. Kalau ibu nunggu yang kayak di sini, kayak saya pernah cerita kemarin ya, nunggu berubah dari khamr jadi cuka, wah mungkin di Jogja ini nggak ada yang makan bakso lagi dengan cuka. Karena nunggu prosesnya lama. Kok ini cukanya nggak ada? Tunggu Pak, setahun lagi proses fermentasinya baru selesai. Butuh proses. Itu nggak ada lagi dan kosnya terlalu tinggi. Karena butuh waktu. Orang kalau kayak begini pelaku bisnis hitung-hitung, itu lamanya berapa lama emangnya? Kosnya bagaimana? Biayanya nggak hanya sekadar jadi. Jadi sesuatu itu diperoleh kalau ini cuma hitungan anak teknik aja ini. Anak teknik tahu kayak begini. Jadi kalau mau ngambil air misalnya, air dari sumbernya itu bukan hanya air sekadar ada. Debitnya dilihat, kosnya untuk narik itu bagaimana? Kalau ini kosnya terlalu besar, ngapain ambil dengan biaya besar cuma dapat air? Dan belum tentu debitnya juga besar. Nah itulah kenapa sampai saat ini saya belum bisa memecahkan air di Gunung Kidul. Jalan pikirnya kayak gitu. Kenapa mikirnya? Kosnya terlalu tinggi.
Ngobornya itu batunya terlalu besar, batunya terlalu kuat, ngobornya susah. Nggak ada yang mau. Yang kedua, belum tentu ketika digali dapat debit air yang besar. Percuma sudah capek-capek, ya airnya ada, namun cuma segini. Nggak sebanding, nggak ekonomis lagi. Anak teknik mikir itu tadi, ini nggak bisa, sudah ini nggak usah aja dijalanin, ngapain mikir-mikir kayak gitu. Makanya masih pakai air tangki. Atau di Gunung Kidul itu narik airnya itu dengan cara air yang sudah keluar dari sungai bawah tanah ditarik di pantai, tarik lagi ke atas. Nah itu baru benar. Oh kenapa nggak desalinasi saja? Ubah dari air laut berubah jadi air tawar. Kosnya besar. SDM-nya belum ada. Orang Gunung Kidul nggak mikir sampai situ. Nah, kosnya besar. Mikir ini nanti ada butuh pabrik lagi untuk ubah air itu tadi. Ya mendingan air yang sudah ada, air keluar, tarik. Cuma butuh pompa. Nah itu yang dijalani. Nah itu sudah ada, kenapa ini masih butuh air lagi? Itu cuma di pinggir jalan, yang di pelosok-pelosok nggak bisa. Gunung Kidul itu gunung-gunung. Air cuma di pinggir jalan. Paham jalan berpikirnya? Ya, itu jalan berpikir anak teknik, Bu. Jadi mikir kos bagaimana, ini bagaimana gitu. Oh gini dipecahkan gitu. Sudah? Sekarang balik. Homer tadi sudah balik ya. Homer berubah jadi apa tadi? Cuka. Kalau dengan sendirinya jadi apa? Suci. Sudah. Terus yang kedua, kulit yang najis dari hewan yang mati atau bangkai bisa cuci dengan cara dibak. Dibak itu apa? Disamak. Disamak itu gimana ibu-ibu? Pokoknya dikeringkan kayak atau diapain kayak sampai najisnya itu hilang. Ya sampai najis-najisnya itu hilang. Dalam hadis disebutkan ayyuma iha bintu bigha faqad tahur. Kulit bangkai apa saja yang telah disamak maka dia telah suci. Bangkai apa saja. Namun kalau biasa dibahas dalam mazhab Syafi'i yang tidak jadi suci dengan dibak, disamak dari kulit bangkai adalah dari anjing maupun babi. Jadi misalnya ada tas dari kulit anjing atau kulit babi, najis tetap. Ada ikat pinggang dari kulit itu, najis selamanya. Ada dompet dari kulit itu, najis selamanya, tidak berubah. Mau dikeringkan kayak mau diapain sih, nggak akan berubah. Terus Ustaz, kalau dari kulit ular dan kulit buaya dan lain-lain bagaimana? Kalau ini pakai mazhab Syafi'i, maka wallahu alam tidak bisa berubah juga kalau itu dipaksa dengan cara ada sesuatu yang dimasukkan zat tertentu. Yang boleh di sini adalah kalau dia berubah dengan sendirinya. Jadi kalau kulit itu kok tiba-tiba ini berubah ini jadi bentuk lain, berubah dengan sendirinya. Nanti ada penjelasannya terakhir. Maka saran saya mendingan nggak pakai tas-tas kayak kulit-kulit tadi yang bermasalah. Cuma dari kulit-kulit yang dari hewan yang halal dimakan itu lebih aman. Wallahu a'lam. Buaya halal dimakan nggak? Hah? Ular haram. Buaya haram. Ada dua pendapat. Nggak usah saya sebut aja lah, nanti ibu buat sate buaya lagi di Jogja. Gak usah saya kasih tahu rahasianya, nanti aja. Nah sekarang cairan yang terkena najis. Nah sekarang kita bicarakan cairan. Ini cairan. Kejatuhan tikus. Ya, kejatuhan tikus. Ini terutama yang selain air. Kalau ada air gampang. Ya, kalau dia jatuh di air, ya tikusnya diangkat. Terus ini airnya gimana tadi? Oh kalau airnya itu lebih daripada 2 kula 200 liter tidak masalah. Kalau kurang dari itu saja. Kalau enggak nambah air lagi. Kalau enggak yakin lagi ya sudah dikuras saja.
Kalau enggak, ya tadi air nggak bisa diangkat tadi, ya sudah nambah air lagi sampai baunya nanti hilang. Nanti ada penjelasannya di sini. Adapun untuk cairan yang terkena najis, cairan ya, selain air, minyak misalnya, diterangkan dalam hadis tentang bangkai tikus yang jatuh pada minyak samin berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tikus jatuh ke dalam minyak samin, lalu minyak tersebut padat, dalam keadaan padat nih, bukan cair nih, maka buanglah tikus tadi. Jadi tikusnya diangkat dan yang ada di sekitarnya. Jatuh di minyak padat kan? Nah, di sekitar sini diambil juga selain tikusnya, diambil, dibuang. Nah, sisa minyak yang ada aman, boleh dipakai. Namun jika minyak tersebut cair, maka janganlah mendekatinya, berarti tidak dipakai sama sekali. Lalu ada ketentuan lagi, cukup menghilangkan najis dengan sekali cucian. Lihat keterangannya, cukup menghilangkan najis dengan sekali cucian dengan air yang suci dan mensucikan. Caranya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Nah, sini najisnya, air dialirkan. Bau, rasa, warna harus hilang. Ingat ya, tiga sifat. Apa? Bau, rasa, warna harus hilang. Namun kalau ada warna yang sulit dihilangkan, seperti bekas darah. Nih, baju ini warna putih, ada bekas darah situ, Bu. Sudah dicuci-cuci, masih ada bekasnya. Maka seperti itu tidaklah masalah, dimaafkan. Namun masih ada lagi di sini juga pada khamar. Khamarnya sudah dibersihkan, namun tersisa bau. Jika memang sulit dihilangkan, maka tidaklah masalah. Sudah dicuci-cuci, masih ada bau mirasnya. Namun zatnya sudah dianggap hilang, sudah tidak ada lagi, maka dianggap suci. Adapun jika masih ada warna dan bau secara bersamaan, warnanya terlihat, baunya juga masih kecium, maka dianggap tempat yang terkena najis itu belum suci. Kalau ada apa tadi? Warna, bau. Terus, boleh menggunakan sabun dalam menghilangkan najis. Boleh menghilangkan najis dengan sabun. Terus yang ketiga, dan disunahkan mencuci tempat najis hingga 2 atau 3 kali. Itu lebih baik, karena lebih yakin. Seandainya 1 kali pun sah. Terus yang keempat, dalam masalah menghilangkan najis tidak disyaratkan ada niat. Hal ini berbeda jika ingin bersuci menghilangkan hadas, maka wajib ada niat karena bagian dari ibadah. Hadas dengan najis beda, Bu. Najis, ini kencingnya, Bu. Kencing ada di jalan situ misalnya, di pinggir jalan. Itu ibu nggak usah pakai niat, saya niatkan supaya najis ini itu hilang, nggak perlu, Bu. Itu hilang sendiri, sudah selesai, sudah tidak ada bau, rasa, warnanya lagi, maka hilang. Itu hilang sendiri, pakai niat nggak, jalan sendiri dia hilangnya. Namun kalau berhadas, contoh apa berhadas? Junub, kentut, habis kencing, maka kalau ini mau hilang, ya harus pakai niat, saya mau berwudu. Kalau junub, saya mau mandi. Nggak bisa cuma, saya siram-siram aja lah. Niatmu apa? Enggak, saya cuma siram-siram saja, mandi pagi. Kamu junub kan? Iya, saya junub. Harus pakai niat untuk mandi junub, nggak sekadar mandi pagi. Kalau hadas harus pakai niat untuk diangkat. Namun kalau najis tidak perlu pakai niat. Berarti misalnya ada kencing bayi ibu misalnya di karpet misalnya, Ji. Terus sudah 1 minggu 2 minggu itu nggak diapa-apain. Ternyata pas datang, wah ini kok baunya sudah nggak ada lagi. Kok warna kencingnya juga sudah tidak ada lagi. Berarti jadi apa? Suci. Sudah dianggap hilang. Tanpa ibu niatkan itu hilang.
Terus yang berikutnya lagi, disunahkan segera menghilangkan najis, tidak menundanya. Maka kalau lihat ada najis, segera dicuci. Kalau ditunda-tunda, misalnya ada di kursi, anak itu ngompol di situ, apa yang terjadi? Orang lain terkena najis tadi. Kalau itu di masjid lebih-lebih lagi. Karena di masjid dipakai untuk sholat, sedangkan sholat itu mesti suci dari najis-najis yang ada. Lebih cepat lagi untuk dihilangkan. Makanya pernah ada kasus Nabi SAW itu bertemu dengan ada Arab Badui kencing di dalam masjid. Nabi suruh ambil air, siram bekas kencingnya tadi. Terus jika air 2 kullah, dulu sudah pernah saya bahas ya. Iya kan ibu-ibu? Berapa liter dulu? Nah, 200 liter itu ukuran bak berapa meter kali berapa meter? 1 meter kali 1 meter, tingginya 20 cm. Diisi air penuh, itu namanya 2 kullah. Lebih dari itu namanya lebih dari 2 kullah. Kemarin kan dijelaskan kalau sudah sampai 2 kullah, 200 liter, berarti airnya banyak. Kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, berarti airnya sedikit. Maka di sini keterangannya, jika air telah mencapai 2 kullah, sekitar 200 liter tadi atau lebih, maka air tidaklah najis. Kecuali jika berubah salah satu dari sifatnya, bau, rasa, atau warna. Nih, air ini ya. Ini kemasukan ini najis. Airnya misalnya lebih dari 2 kullah, 500 liter. Najisnya 1 mili. Percikan kencing misalnya masuk ke situ, apa yang terjadi, Bu? Baknya jadi air kencing enggak? Tidak. Lebur. Melebur ini namanya istihlak. Terjadi peleburan. Dia masuk sini, lebur langsung. Istihlak kalau dalam bahasa fikihnya. Yang ini enggak pengaruh apa-apa, Bu. Namun kalau misalnya najisnya ditambah, ini 500 liter, najisnya 100 liter, berubah nggak baknya? Berubah. Sudah pengaruh nih. Maka baknya jadi air kencing kita sebut. Enggak, itu air kencing itu enggak, itu bukan suci lagi. Namun kalau cuma sedikit, maka tidak terpengaruh najis. Sekarang kalau baknya ini tidak terisi penuh air, misalnya cuma 5 liter, berarti kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 kan? Nah, situ keterangannya, lihat nomor 2. Jika air kurang dari 2 kullah, maka air bisa jadi suci dengan ditambahkan air lain hingga melampaui 2 kullah. Nah, kencing masuk. Kencingnya walaupun cuma 10 mili aja. Masuk di sini yang 5 liter tadi. Ya, 5 liter tadi masuk. Airnya kalau dalam mazhab Syafi'i jadi najis. Caranya gimana biar jadi suci? Tambahkan air sampai 2 kullah. Baru tambah berapa? 195 liter. Sudah mencapai itu baru aman. Apa, Bu? Pokoknya teorinya dulu, Ibu nggak usah banyak protes ini. Tentang air 2 kullah disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini lam yunajjisu syai'un." Jika air telah mencapai 2 kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya.
Kalau sudah mencapai berapa? 2 kula. Sekitar berapa liter tadi? 200 liter. Ibu ukur bak berarti ya di rumah ya? Ukur nanti. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, Ibu, ini kebiasaan kalangan Syafi'iyah. Kalau Ibu kencing di kamar mandi, lantas ada percikan masuk lompat ke dalam bak dan baknya itu kecil, maka dianggap apa? Najis. Airnya semuanya jadi najis. Kalau kurang dari 200 liter, makanya buat bak air 200 liter lebih aja terus. Aman. Terus sekarang beda najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang nampak warna atau baunya secara kasat mata. Artinya apa? Kasat mata, lihat langsung itu. Oh, ini saya tahu itu najis. Contoh, kotoran buang hajat, kencing dan darah. Itu namanya najis ainiyah. Terlihat. Terus yang kedua, najis hukmiyah adalah setiap najis yang sudah kering. Ini kencing tadi, kencingnya sudah kering dan hilang bekasnya. Bekasnya tidak kelihatan lagi, tidak lagi nampak warna atau baunya. Contoh, kencing yang terkena pakaian lalu kering dan tidak nampak bekas lagi. Maka dihukumi apa berarti? Suci. Tadi dikatakan dalam Safinatun Najah cukup disiram dengan air lagi. Sebenarnya kalau tidak disiram lagi aman-aman saja. Artinya karena najisnya sudah hilang. Sekarang pembahasan terakhir tentang istihalah. Istihalah secara bahasa memiliki 2 makna. Salah satu maknanya adalah taghayyur syai'i an tab'ihi wa wasfihi. Berubahnya sesuatu berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal. Yang termasuk dalam istihalah adalah berubahnya sesuatu yang najis. Istihalah atau perubahan tadi bisa terjadi pada kondisi apa saja. Nah, sekarang kita lihat istihalah bisa terjadi pada ain najis seperti kotoran, khamar dan babi. Istihalah bisa terjadi pula pada ain atau zat najis yang berubah sifat-sifatnya. Bisa jadi dia berubah karena dibakar, atau karena berubah menjadi cuka, atau mungkin perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang suci yang bercampur dengannya. Seperti contohnya babi yang najis yang jatuh dalam garam. Akhirnya babi tadi mati berubah jadi garam. Ini contoh fikih ini, Bu. Nggak usah bayangkan aja kayak gitu aja. Oh, bisa ya? Nggak tahu. Karena para ulama cuma sebutkan, saya cuma nerjemahin ini. Para ulama telah menyepakati. Nah, sekarang lihat penjelasannya. Bahwa kalau homer berubah menjadi cuka dengan sendirinya karena dibiarkan begitu saja, maka homer tersebut menjadi suci. Namun para ulama berselisih jika homer tadi berubah menjadi cuka melalui suatu proses tertentu. Tambahkan zat apa gitu terus jadi berubah jadi cuka. Namun ingat yang tadi saya sebut ya, Bu, cuka yang sekarang aman-aman saja. Nggak usah pusing mikirnya. Yang penting sudah tahu, oh sudah jadi cuka nih, aman aja Ibu konsumsi. Nggak ada cerita kayak gini lagi sekarang. Terus adapun untuk najis yang lainnya, apabila ia berubah dari bentuk asalnya, maka para ulama berselisih akan sucinya. Adapun ulama Syafi'iyah dan pendapat ulama Hambali yang lebih kuat, najis ain atau zat tidaklah dapat suci dengan cara istihalah. Kencingnya tetap kencing. Kalau kencingnya bentuknya ada, ya tetap itu najis. Jika anjing atau selainnya dilemparkan dalam garam, akhirnya mati dan jadi garam, maka tetap dihukumi apa? Najis. Begitu pula jika ada uap yang berasal dari api yang bahannya najis, lalu uap itu mengembun, maka tetap dihukumi najis.
Dikecualikan dalam masalah ini adalah untuk khamar, yaitu khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak ada campur tangan. Cuka yang berasal dari khamar seperti itu dianggap suci. Alasan najisnya khamar tadi adalah karena memabukkan. Saat jadi cuka tentu tidak lagi memabukkan, maka dari itu dihukumi suci. Hal ini telah menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Adapun jika khamar berubah menjadi cuka dengan proses tertentu, misalnya ada gas yang masuk di dalamnya, maka ketika itu tidaklah suci. Berarti pembahasannya cuma seputar khamar dan tadi kulit. Di luar dari itu tidak bisa berubah, yang najis bentuknya tetap najis. Wallahu a'lam bishawab. Berarti vaksin najis atau tidak? Saya contohkan kayak gini, Bu. Ini biar nyambung dulu. Kalau pakai mazhab Syafi'i, najis masuk. Tadi 5 liter ya. Jadi apa di sini? Najis. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i masih nganggap najis. Vaksin yang ada unsur babinya tetap najis. Pakai istihalah tadi berubah. Dia berubah masuk terus berubah jadi zat baru, vaksin itu keluar, namun tidak ada lagi unsur babinya. Tetap juga masalah. Mazhab Syafi'i tidak bolehkan juga. Maka dibolehkan kalau dalam mazhab Syafi'i, vaksin dibolehkan karena sifatnya darurat untuk berobat. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i menganggap kencing unta tetap najis. Terus hadis yang katakan tentang kencing unta itu dijadikan obat itu bagaimana? Nah, mazhab Syafi'i katakan itu dijadikan obat karena untuk darurat. Tidak ada yang lainnya. Berarti kaidahnya masih boleh di sini najis, ya, masih boleh digunakan untuk berobat. Maka karena faktor kayak gini, maka MUI keluarkan fatwa ketika vaksin kemarin, ya, dibolehkan karena alasan darurat, tidak ada pengganti lagi. Ibu-ibu nggak bisa protes, nerima saja, karena ini sudah difatwakan seperti itu. Wah, ini ada unsur ini, ibu nggak punya wewenang apa-apa di sini. Ini fatwa, fatwa ini urusan agama, nggak bisa ada yang nentang di sini. Ya, harus ahli ilmu yang bicara, orang lain nggak bisa bicara. Maka kalau bukan pakarnya, mendingan diam. Ya. Tugas ibu gimana? Ya, saran saya tetap ikut vaksinasi atau imunisasi untuk anaknya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara menghindarkan rumah atau tempat kerja dari gangguan gaib? Karena sebelumnya pernah terjadi. Coba bacakan surat Al-Baqarah di situ. Karena siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah, setan akan sulit masuk di tempat semacam itu. Maka ini bukan ruqyah tempat, namun istilahnya baca surat Al-Baqarah di rumah atau di tempat tadi. Keluarga saya non muslim dan masih Hindu. Jika kami berkunjung dan bertepatan saat kami berkunjung mereka, keluarga saya usai menyelesaikan ritual, maka kami disuguhkan makanan usai sesajen mereka berupa ayam, buah-buah dan lainnya. Kalau itu berupa daging, gak boleh dimakan. Namun kalau selain daging, selain sembelian, boleh dimakan. Nanti dilihat jenis makanannya itu apa. Apakah permainan anak-anak kertas batu gunting termasuk goror? Apa kertas batu gunting? Gini ya, fit ya. Ini untuk apa ini, Bu? Mainnya untuk apa? Ya? Permainannya biasanya untuk apa? Untuk mulai siapa yang duluan gitu. Main sembunyi-sembunyi siapa yang ini kan? Iya sih goror sih, tapi ya cuma main-mainan kayak gitu aja. Gak usah tanya lah, Bu. Main aja. Jika orang tua meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa syirik, apakah istighfar dan doa anaknya bisa bermanfaat untuk orang tuanya?
Kalau itu syirik akbar, maka terputuslah hubungan anak dengan orang tuanya. Namun kalau ibu dalam keadaan tidak yakin di sini, bisa jadi dia bertobat, tapi bisa jadi ada uzur, tetap memintakan ampun untuk orang tua. Bagaimana hukum menonton acara perayaan Tahun Baru Muharram? Tahun Baru Muharram, Bu, itu sebenarnya tidak ada perayaan khusus. Karena penetapan 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriyah itu bukan di masa Nabi. Itu di masa Khulafaur Rasyidin. Dipilih saat Nabi SAW itu bertolak hijrah. Pas dengan bulan Muharram. Dipilih momen tersebut dijadikan awal tahun Hijriyah. Sebelumnya itu ada Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua. Terakhir Baiat Aqobah kedua itu ketika musim haji, berarti Zulhijjah. Masuklah pada bulan Muharram. Nah, penetapan Muharram jadi awal tahun bukan di masa Nabi. Jadi kalau ibu tanya, Nabi rayakan perayaan tahun baru enggak? Oh, enggak. Karena perayaan untuk itu penentuan itu jadi awal tahun baru di masa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menghilangkan najis pada pakaian 1 ember yang terkena najis semua? Apakah harus dialiri air satu persatu ataukah boleh sekaligus disiram air? Sekaligus saja disiram air. Yang penting najisnya berpindah dari pakaian tadi keluar. Ya kan? Pindah ketika itu keluar. Kalau sudah najisnya itu hilang, maka sudah dianggap suci. Tadi ya, cara hilangkan najis, yang penting najis tersebut itu hilang, itu paling aman. Apa kiat-kiat sholat agar khusyuk? Kiat paling ampuh sholat itu khusyuk. Lakukanlah sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin sesuai tuntunan Nabi, sholatnya akan makin khusyuk. Maka perlu belajar. Apakah doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran dibaca sekali atau berkali-kali saat dalam perjalanan ke masjid? Baca sekali saja sudah cukup ketika berjalan ke masjid. Jika kita dalam sholat di setiap rakaat ditambahin doa, apakah boleh? Dan niat untuk sholat tahajud dan sholat duha niatnya di awal saja atau setiap takbiratul ihram? Yang penting niat dalam hati. Bisa cukup di awal saja untuk niat sholat tahajud misalnya 8 rakaat. Walaupun nanti dia berdiri berulang kali. Apakah benar air liur manusia saat tidur adalah najis? Kemarin sudah kita sebutkan, masuk yang dimaafkan. Ya, maka tidak dihukumi najis. Bagaimana dengan mazi? Dan mazi yang besar kemungkinannya menodai spray ketika berhubungan suami istri. Apakah harus langsung dicuci semua atau bisa dengan hanya diperciki air saja? Mazi cara pensuciannya Nabi SAW itu katakan cukup diperciki. Namun najis mazinya tetap diangkat. Bekasnya tetap diperciki saja dibolehkan. Wallahu a'lam. Ana seorang mahasiswi yang aktif di organisasi saat ini. Qadarullah ana tidak nyaman di organisasi tersebut karena banyak mudarat dan berbeda pemahaman. Sejauh ini saya telah menjalankan tugas yang mau ana tanyakan. Jika saya tidak amanah dengan tugas saya, apakah akan berdampak ke akidah saya? Karena tidak amanah termasuk ciri-ciri orang munafik. Tidak amanah itu ciri-ciri orang munafik, nifaknya nifak asghar. Munafik kecil. Mengeluarkan dari Islam atau tidak? Tidak. Namun itu suatu dosa. Kalau memang tidak mau menerima amanah karena berat, ya sudah ditolak. Sesuatu amanah itu bisa diterima, bisa ditolak. Contoh misalnya, barang titipan itu amanah. Ibu ketika dititipin tas, tolong jaga tas saya dulu, saya mau nitip dulu, saya mau kamar mandi. Ibu boleh nolak gak? Boleh tidak? Boleh? Enggak, saya enggak mau. Karena ibu takut nanti setelah ini mau pergi, berarti ibu nggak dapat amanah. Namun ketika ibu mau sampai nanti dia balik dari kamar mandi, berarti ibu pegang amanah di situ. Berarti amanah itu boleh diterima, boleh ditolak. Apakah noda keputihan merupakan najis? Kemarin kaidahnya kalau dalam mazhab Syafi'i yang masuk najis segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Kalau itu keluar dari 2 jalan maka dihukumi najis. Kawan saya ada yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama karena suaminya selingkuh. Tapi selama proses kawan saya masih tinggal bersama suami dan masih melayaninya. Apakah boleh Ustaz? Ya masih jadi istri.
Nanti ketika diputuskan jatuh talak, biasanya kalau gugat cerai pun itu nanti dihukumi talak 1. Maka kalau itu masih masa iddah sudah selesai, tidak lagi jadi suami istri, maka harus pindah dari rumah tadi. Apa hukumnya mendatangi candi untuk berwisata atau untuk melihat pertunjukan? Dijawab, Bu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu bukan tempat ibadahnya orang Islam. Gitu aja. Kalau nggak puas kapan-kapan nanti baru puas ibu-ibu. Nanti kalau akidahnya sudah kuat dulu. Suami saya mendapat cobaan di tempat kerja beliau yang cukup berat dengan atasan beliau yang cenderung karena ketidaksukaan terhadap suami saya. Bagaimana saya sebagai istri untuk menenangkan atau membantu suami? Dan doa apa yang harus saya baca untuk melembutkan hati orang yang kurang suka dengan suami saya? Oh, tadi kita lupa baca 50 doa ya. Nanti baca di doa nomor 19 kemarin ya. Kemarin doa terakhir yang kita hafal. Kemarin berapa, Bu, yang terakhir? 7. Nah, amalkan doa nomor 17. Ibu terus hibur suami, baca doa itu. Doa penawar hati yang duka. Nomor 17 ya, dibaca. Kalau kasur kena kencing cukup dijemur atau harus diguyur? Bisa dengan cara dijemur, bisa dengan cara diguyur air. Yang penting kencingnya tadi itu hilang. Berdoa dengan bahasa Arab lebih dianjurkan, terutama doa yang singkat tapi maknanya banyak. Tetapi kadang kurang puas. Jadi lebih baik doa singkat tapi kurang menghayati, atau panjang dalam bahasa Indonesia tetapi sambil menangis-nangis. Yang lebih afdol mintanya itu singkat, padat, jelas. Tidak setiap doa itu butuh diperinci. Kalau bisa dibaca singkat, padat, jelas, nah itu paling bagus. Itu sifat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena ibu kurang hayati isi doanya. Coba nanti buka terjemahannya bagaimana, kandungannya seperti apa. Mudah-mudahan dengan menghayati nanti makin mendalami. Saya punya usaha warung makan, sudah apa ini? Sudah belakangan ini sekitar 1 tahun uang nggak bisa baca, Bu. Kalau ada air kencing anak laki-laki di lantai kamar mandi, apakah lantai tersebut cukup disiram sampai hilang atau disikat dengan sabun? Cukup najis tersebut hilang dengan cara disiram, tidak mesti pakai sabun. Bolehkah wudhu dalam keadaan belum berpakaian setelah mandi dan masih berada dalam kamar mandi? Masih boleh. Bagaimana hukumnya muslimah? Pending. Ini saya belum bahas semua, yang penting aja, Bu ya. Nanti tak pending dulu yang ini. Nanti pekan depan, Bu. Bagaimana mengingatkan teman kita yang jelas-jelas salah tanpa menyinggungnya? Nasihati dengan halus, kalau tidak bisa secara langsung bisa lewat tulisan. Ustadz, saya sedang berkuliah di jurusan Magister Ilmu Komunikasi yang dipelajari dari perspektif barat. Saya terinspirasi. Bagaimana agar saya bisa menyeimbangkan antara ilmu dunia dan agama? Luangkan waktu. Ilmu dunia dipelajari baik-baik, ilmu agamanya juga dipelajari. Coba baca buku saya Mahasantri. Nah, itu kiat-kiat untuk membagi waktu antara mempelajari ilmu dunia dan ilmu agama. Satu lagi. Apakah tetap termasuk najis lantai yang sudah terkena kotoran anjing meskipun kotorannya sudah dibersihkan? Maksudnya sendal atau sepatu yang menginjak lantai tadi. Ya, sepatu kalau injak kotoran tadi dibersihkan, ya lantai juga dibersihkan. Kalau sudah benar-benar hilang dari kotoran anjing tadi, maka dianggap jadi suci. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan hari ini. Insya Allah ketemu lagi Rabu ketiga. Insya Allah kita mulai dengan pembahasan selain zikir 50 doa. Kita juga akan mempelajari fikih dan akidah dari kitab Al-Firqatun Najiyah.
Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam thalabul ilmi, dan diluruskan akidah dan ibadah kita, dan mudah-mudahan senantiasa diberi keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.